Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita hari ini pada mata kuliah pengantar Sains Informasi Geografi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip atau konsep dasar dari penginderaan jauh. Nama saya Jeda Hyanti. Nah, adapun target atau goals pada mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran program studi, mulai dari sikapnya seperti apa, pengetahuannya, keterampilan umum, hingga keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada terdiri dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah, mulai dari mampu menguasai hingga nanti mampu mengimplementasikan teknologi-teknologi pengolahan data geospasial berbasis remote sensing. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang spektrum warna, atau rentang atau pengelompokan dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini dihasilkan oleh energi matahari berupa gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik yang sampai ke bumi itu dibagi atau dipecah menjadi beberapa spektrum warna, mulai dari warna yang dapat dilihat oleh mata hingga yang hanya dapat kita rasakan seperti spektrum cahaya. Nah, kita hanya bisa merasakan panasnya. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mulai dari kita sekarang berada di Makassar. Nah, kira-kira bagaimana cara melihat keadaan permukaan Indonesia secara keseluruhan dengan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan teknologi? Kira-kira bisa atau tidak? Nah, tentu saja tidak. Nah, tapi teknologi remote sensing menawarkan pengetahuan dan teknologi terbaru di mana kita bisa mendapatkan informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung. Jadi kita dibantu oleh teknologi yang namanya satelit. Nah, konsep dasarnya itu seperti ini. Kita mulai dari yang pertama itu ada sumber energi. Di sini berupa energi matahari. Energi matahari akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang sampai ke bumi. Dipancarkan gelombang elektromagnetik sampai ke bumi, nanti unsur-unsur yang ada di bumi akan menyerap gelombang-gelombang atau energi-energi. Mulai dari atmosfer dapat menyerap beberapa energi atau sinar UV, UVA. Kemudian beberapa gelombang elektromagnetik sampai di permukaan bumi, itu mulai dari RGB atau spektrum warna gelombang elektromagnetik. Nah, hasil energi yang diserap akan dipantulkan kembali. Nah, hasil pemantulan inilah yang ditangkap oleh satelit pada komponen D. Nah, hasil dari tangkapan satelit ini nanti akan dikirimkan kembali ke receiver di permukaan bumi. Dari receiver, data-data diolah menjadi digital numerik atau kode-kode number, kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk visual atau data spasial. Nah, ini adalah penjelasan setiap komponen mulai dari A sampai nanti aplikasi itu di G, tadi yang berupa data spasial, pemanfaatan data spasial. Nah, ada pun beberapa jenis satelit data mulai dari pasif sampai aktif, itu fungsinya berbagai macam, mulai dari observasi ocean atau laut, bagaimana kondisi gelombang laut itu bisa dilihat, arah arus bisa dilihat, kemudian bagaimana typhoon terjadi itu memanfaatkan atmosfer, kemudian permukaan lahan hingga penutupan salju. Nah, sampai di sini masing-masing mahasiswa sudah tahu seberapa useful sih, seberapa bermanfaat sih teknologi remote sensing atau data remote sensing dapat digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya, ada bahan referensi yang dapat Anda akses di Xiaomi, mulai dari buku pertama sampai akses data satelit Terran. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas bagaimana cara akses data dan data-data apa saja yang sesuai dengan fungsinya yang akan kita manfaatkan. Akan dijelaskan minggu depan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.